Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan pengenalan bilangan dan fungsi. Sebelum masuk ke fungsi dan bentuk-bentuknya, kita pelajari terlebih dahulu sistem koordinat Kartesius. Nah, tampilan ini menunjukkan bentuk koordinat Kartesius, di mana di situ sudah terdapat pembagian daerahnya menjadi 4 bagian yang kita kenal dengan nama kuadran. Yang di sebelah kanan atas kita kenal dengan kuadran 1, sebelah kiri atas kita kenal dengan kuadran 2, sebelah kiri bawah kita kenal dengan kuadran 3, sebelah kanan bawah kita kenal dengan kuadran 4. Ini nanti kita coba memahami dan nantinya akan berguna ketika berkaitan dengan pembahasan trigonometri. Nah, kalau kita berbicara tentang koordinat Kartesius, itu umumnya berkaitan dengan rumus jarak. Mari kita perhatikan gambar titik dengan koordinat ya, itu mohon maaf saya salah ketik. Perhatikan gambar titik dengan koordinat titiknya adalah A, B. Untuk kali ini dibaca berkaitan dengan koordinat atau pasangan absis dan ordinat. Kalau yang sebelumnya berkaitan dengan interval. Jadi berbeda ya, walaupun simbolnya serupa. Koordinat dengan pasangan absisnya A, ordinatnya B pada grafik di bawah ini. Nah, posisi A, B ada di situ, yaitu pasangan dengan nilai X-nya adalah A dan nilai Y-nya adalah B. Sehingga terdapat suatu titik yang disebut A, B. Jarak pusat koordinat dengan titik A, B. Nah, jarak pusat koordinat berarti dari pusat sini ke titik A, B itu diwakili dengan garis berwarna merah berikut. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan jarak pusat koordinat dengan titik A, B. Sehingga tampak seperti ada segitiga siku-siku. Nah, saya coba tunjukkan segitiga siku-sikunya, yaitu dari garis ini ke atas, kemudian sisi miringnya ini atau sisi terpanjangnya. Katakanlah kita beri nama yaitu segitiga siku-siku ABC. Nah, kita coba memberi penamaan titiknya. Nah, seperti ini. Maka untuk mencari jarak titik A, B terhadap pusat koordinat itu sama saja kita mencari panjang dari sisi AB dengan bantuan rumus Pythagoras, yaitu panjangnya AB dengan akar ya, panjang AB, panjang A ke B ini sama saja dengan akar dari panjangnya AC kita kuadratkan ditambah panjangnya BC kita kuadratkan. Andaikan kita ganti panjang AC itu sebagai B ya, kalau dalam segitiga panjangnya AC itu sebagai B kecil ya, karena apa? Dia berhadapan dengan sudut B. Kemudian BC katakanlah kita sebut sebagai A ya, BC kita sebut sebagai A karena berhadapan dengan titik A. Nah, penamaan ini juga bisa kita sesuaikan dengan panjangnya dari pusat ke A, ini kan A, kemudian tingginya dari sini ke titik A itu sepanjang B. Nah, jadi sejajar dengan jaraknya B ini. Nah, kemudian katakanlah panjangnya A ke B kita sebut sebagai C. Maka C ya, tadi C-nya di sebelah sini, maka C itu panjangnya sama dengan akar B kuadrat ditambah A kuadrat, atau C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, itu tadi andaikan yang kita cari adalah jarak suatu titik terhadap pusat koordinat. Nah, bagaimana jika kita mencari jarak dua titik dalam suatu koordinat? Jadi terdapat titik pada suatu koordinat. Ilustrasinya kita perhatikan gambar berikut. Ini ada koordinat Kartesius, kemudian ada titik X1, Y1 ya, ini bentuknya X1, Y1, kemudian ada
titik yang kedua kita sebut X2Y2. Nah, di situ X2, kemudian diarahkan di situ Y2. Kita mau mencari jarak kedua titik itu. Nah, jarak kedua titik yaitu X1Y1 ke X2Y2. Coba perhatikan bahwa kita akan membentuk seperti segitiga siku-siku. Pertama kita cari panjangnya garis yang berwarna hijau ini. Warna garis yang berwarna hijau pertama ini kalau kita perhatikan ini diperoleh dari panjangnya X2 dikurangi panjang dari X1. Ya, kalau kita perhatikan panjangnya yang warna hijau itu sama saja dengan kita mencari selisih jarak antara X2 dengan X1. Kemudian kita cari yang warna hijau berikutnya, itu sama saja kita mencari ketinggiannya ini kalau kita perhatikan sama dengan jarak Y1 ke Y2, sehingga kita peroleh panjangnya adalah Y2 min Y1. Katakanlah garis yang berwarna oranye itu kita simbolkan dengan D, maka jaraknya kita peroleh D sama dengan akar X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Itu cara mencari jarak antar dua titik. Sekarang contoh penggunaan rumus jarak. Ya, yang pertama pada konsep lingkaran. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, saya tidak menjelaskan. Jadi, kalau kalian ingin penjelasan yang lebih lanjut bisa searching di internet tentang konsepnya lingkaran ya. Jadi di sini kalau saya jelaskan satu persatu maka bisa jadi nanti materi kalkulus diferensial tidak selesai dalam waktu 1 semester. Ya, ini sekarang kita membahas tentang penggunaan jarak pada konsepnya lingkaran. Yang pertama perlu diingat adalah rumus lingkaran dengan pusatnya 0,0. Jadi pusat lingkarannya itu berada di titik 0,0. Maka rumus lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Kemudian jika lingkarannya pusatnya berada di A, B, rumus utamanya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, dari rumus X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, kalau kita olah rumus tersebut maka nantinya akan menemukan bentuk umum menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah C sama dengan 0. Sehingga ketika kita menemukan bentuk rumus lingkaran yang berupa X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah C sama dengan 0, maka ketika kita mencari nilai pusatnya atau mencari koordinat pusat lingkarannya, kita bisa menggunakan rumus dalam kurung negatif setengah A, negatif setengah B. Kemudian untuk mencari panjang jari-jarinya kita bisa menggunakan aturan rumus akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. A besar, B besar, C diperoleh dari rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kemudian terkait kondisi suatu titik, katakanlah titik tersebut titik P dengan koordinat P, Q, kita mau mencari kondisinya terhadap lingkaran ya, atau kita mau mencari jaraknya terhadap lingkaran, itu terdapat 3 kondisi. Jika jaraknya pusat lingkaran ke titik P itu sama dengan R, sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik P itu terdapat pada garisnya lingkaran. Jadi lingkaran itu kan ada garisnya ya, garis tepi lingkaran. Maka jika panjangnya D itu sama dengan panjangnya R, P itu berada di garis tepinya lingkaran. Ya, P itu berada di garis tepi lingkaran. Tetapi jika panjangnya D itu lebih dari R, D tadi jaraknya pusat lingkaran ke titik P,
Kalau D-nya itu lebih dari R, otomatis kan panjang D lebih dari panjangnya jari-jari. Maka titik P itu di luarnya lingkaran. Kemudian kalau panjangnya D itu ternyata kurang dari panjangnya jari-jari, atau jarak pusat lingkaran ke titik P itu ternyata lebih kecil daripada panjangnya jari-jari, maka titik P itu di dalam lingkaran. Nah, ini penggunaan rumus jaraknya, ya. Misalkan soalnya tentukan posisi titik P dengan koordinat 5,3 terhadap lingkaran yang rumusnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8x ditambah 10y dikurangi 8 sama dengan 0. Karena di sini yang ditanyakan berkaitan dengan posisi titik P terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8x ditambah 10y dikurangi 8 sama dengan 0 ini, maka pertama-tama yang kita cari adalah pusat lingkaran. Selain pusat lingkaran, yang kita cari berikutnya adalah panjang jari-jari. Nah, setelah ketemu panjang jari-jari dan pusat lingkaran, selanjutnya adalah kita mencari jaraknya titik P 5,3 ini terhadap pusat lingkaran. Baru kita bandingkan hasilnya dengan panjang jari-jari. Ya, kita coba telaah dulu kondisi dari rumus lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 8x ditambah 10y dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kita peroleh A-nya adalah koefisien dari x. Karena di sini tadi minus, artinya di sini kita perhatikan di sini tandanya negatif, tetapi rumus utamanya adalah positif. Rumus utamanya bertanda plus, tetapi di sini bertanda negatif. Maka ini sama saja seperti x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah negatif 8x. Jadi tulisan dikurangi 8x ini bisa kita ubah menjadi ditambah negatif 8x, sehingga kita peroleh nilai A-nya adalah negatif 8. Kemudian B itu adalah koefisiennya Y, ini tandanya sudah sama-sama positif dengan rumus yang ada di sebelah kanan, maka kita peroleh nilai B-nya adalah 10. Kemudian kalau kita perhatikan rumus di sebelah kanan ini, nilai C ini di depannya ada tanda penjumlahan, tetapi di sini tandanya pengurangan, sehingga bisa kita ubah menjadi ditambah negatif 8. Ditambah negatif 8, sehingga kita peroleh nilai C-nya adalah negatif 8. Sekarang kita cari terlebih dahulu pusat lingkarannya. Kita gunakan rumus negatif setengah A, negatif setengah B, sehingga kita dapatkan negatif setengah dikali negatif 8, negatif setengah dikali 10, sehingga pusat lingkarannya adalah 4, negatif 5. Selanjutnya kita cari panjang jari-jarinya, yaitu R sama dengan akar 1/4 dikali negatif 8 pangkat 2 ditambah 1/4 dikali 10 pangkat 2 dikurangi negatif 8, sehingga kita dapatkan 1/4 dikali 64 ditambah 1/4 dikali 100 ditambah 8. Kita sederhanakan, kita peroleh akar 16 ditambah 25 ditambah 8, yang hasilnya adalah akar 49, yaitu sama dengan 7. Ya, akar 16 ditambah 25 ditambah 8 adalah akar 49, sehingga sederhananya adalah 7. Jadi lingkaran tersebut pusat lingkarannya adalah 4, negatif 5 dan panjang jari-jarinya 7. Nah, sekarang kita mencari jarak P ke pusat lingkaran 4,5. Kita gunakan rumus jarak. Di sini kita peroleh bahwa 5,3 ini sebagai x2, y2 dan 4, negatif 5 ini sebagai x1, y1, sehingga rumus jaraknya adalah akar dalam kurung 5 dikurangi 4, yaitu tadi x2 dikurangi x1,
5 dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah 3 dikurangi negatif 5. 3-nya Y2, negatif 5-nya adalah Y1. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapatkan akar 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 64 sama dengan akar 65. Kalau kita lihat saja di sini jarak D-nya adalah akar 65 dan jari-jarinya adalah akar 49. Sudah terlihat bahwa nilainya lebih besar akar 65. Sehingga oke, di sini ada kekeliruan ya. Salah tulis, ini bukan 50 tapi harusnya 65. Jadi di sini saya ganti, di sininya adalah akar 65. Ini salah ketik ya. Karena D lebih dari R yaitu akar 65 lebih dari 7, maka titik P, P titiknya itu 5,3. Mohon maaf ada kekeliruan lagi. Saya betulkan terlebih dahulu. Oke, kita betulkan terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar, ini agak kesulitan ya menggantinya dengan oke. Oke, agak susah BK ubah untuk yang akar 50-nya itu ya. Itu sebenarnya akar 50 ini itu tadi diganti oleh akar 65 ya. Jadi karena D-nya lebih dari R yaitu akar 65 lebih dari 7, maka titik P 5,3 berada di luar lingkaran. Ilustrasinya seperti gambar berikut ya. Jadi di sini ada pusat lingkarannya 4,-5, titik P-nya di sini, kemudian di sini ilustrasinya garis lingkarannya yang warna hitam dengan panjang jari-jarinya 7. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan konsep garis atau nanti di sini tidak saya buatkan ilustrasinya. Silahkan kalian bisa mencoba menggambar. Jadi kalau cuma saya yang membuat gambarnya nanti tidak dibuat latihan. Jadi kalian belajar membuat grafik
dari soal yang Bu Eka berikan di sini. Nah, di sini catatan rumus yang perlu difahami. Yang pertama adalah rumus persamaan garis jika diketahui satu titik dan kemiringan garisnya atau gradien. Maka kita membuat rumusnya menjadi Y sama M, kemudian M-nya dikalikan dengan X dikurangi X1, kemudian ditambah Y1. Kalau biasanya dulu kalian mungkin pernah tahu rumusnya, yaitu Y sama dengan M dalam kurung X min A, kemudian tutup kurung ditambah B. Nah, itu kalau memang yang diketahui adalah gradiennya sama dengan M dan titiknya itu adalah A, B. Di sini titik A, B kita ganti dengan X1, Y1. Kemudian rumus persamaan garis jika dua titik tanpa dicari gradiennya, tanpa menemukan gradiennya, tetapi yang diketahui hanya seperti ilustrasi jarak tadi. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 yang dikalikan dengan X min X1 kemudian ditambah dengan Y1. Nah, karena serupa dengan yang atas, maka kita ketahui bahwa gradiennya itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, kemudian kita juga perlu mengetahui kalau ada dua garis sejajar, maka gradien kedua garis itu nilainya sama, sehingga kita simbolkan M1 sama dengan M2. Kemudian jika dua garis berpotongan tegak lurus, maka kita ketahui bahwa gradiennya itu saling kebalikan dan kebalikannya negatif, yaitu M1 sama dengan negatif dari 1 per M2. Ini yang dimaksud berkebalikan. Ya. Kenapa berkebalikan? Karena menjadi 1 per, tapi tandanya berlawanan. Kalau misalkan satunya positif, maka yang satunya menjadi negatif. Contoh soalnya, tentukan jarak terpendek titik A dengan koordinat 1,2 terhadap garis yang melalui titik B 0,4 dan C 3,0. Ya, jadi di sini ada garis yang melalui titik B dan melalui titik C. Kemudian kita cari jarak terpendek titik A ke garis yang melalui B dan C. Yang pertama-tama, karena di sini mencari jarak terpendek suatu titik terhadap suatu garis, itu sama saja kita mencari jarak tegak lurus titik tersebut terhadap garis. Nah, karena posisinya tegak lurus, ya, karena kita mencari jarak yang tegak lurus itu tadi, pertama-tama kita harus mencari gradien dari garisnya dulu. Pertama-tama kita cari gradien garis yang melalui B dan C. Tadi rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga M1 kita dapatkan adalah 0 dikurangi 4 per 3 dikurangi 0. Hasilnya adalah negatif 4 per 3. Selanjutnya kita mencari persamaan garis yang melalui titik B 0,4 dan C 3,0. Kenapa kita membutuhkan mencari persamaan garis? Karena nantinya kita akan mencari titik potong kedua garis tersebut yang berpotongan secara tegak lurus. Nah, titik potong ini kita cari jaraknya terhadap titik A. Nah, itulah yang jadi panjang jarak A terhadap garis yang melalui B dan C. Jadi memang agak panjang. Pertama cari gradien garis yang melalui B, kemudian cari persamaan garis yang melalui B. Sehingga kita dapatkan persamaan garisnya, kita sebut garisnya itu adalah Y1, yaitu negatif 4 per 3. Y1 sama dengan negatif 4 per 3, tadi gradiennya, dikali X dikurangi 3 ditambah 0. Sebenarnya kalian boleh saja memasukkan yang titik 0,4, tapi di sini yang saya masukkan adalah titik 3,0 karena nanti hasilnya akan sama saja. Ya.
hasilnya akan sama saja. Kita coba memasukkan yang 3,0 ini ya. Jadi X satunya itu 3, Y satunya adalah 0. Negatif 4/3 dikali X dikurangi 3 ditambah 0, sehingga kita dapatkan Y1 sama dengan negatif 4/3X ditambah 4. Nanti kalian coba apakah hasilnya sama ketika tertulisnya menjadi negatif 4/3 dikali X min 0 ditambah 4. Apakah hasilnya sama? Kalau menurut WK hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita cari gradien garis yang melalui titik A1,2. Karena garis tersebut memotong Y1 dan juga tegak lurus terhadap garis Y1, maka kita cari nilai dari gradien garis yang kedua adalah negatif 1/M1, yaitu negatif 1/negatif 4/3. Kita peroleh hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya mencari persamaan garis yang melalui A1,2 dengan gradien 3/4. Katakanlah garis itu kita beri nama Y2, sehingga kita dapatkan Y2 sama dengan 3/4 dikali dalam kurung X min 1 kemudian ditambah dengan 2, sehingga kita peroleh Y2 sama dengan 3/4X dikurangi 3/4 ditambah 2. Kita sederhanakan, kita peroleh Y2 sama dengan 3/4X dikurangi 3/4 ditambah 8/4 lebih dari sini tadi hasilnya, kesimpulan akhirnya Y2 adalah 3/4X ditambah 5/4. Kemudian kita cari titik potong antara garis Y1 dan Y2. Kalau mencari titik potong, maka kita hubungkan garis Y1 dengan garis Y2, sehingga negatif 4/3X ditambah 4 sama dengan 3/4X ditambah 5/4. Kita kalikan dengan 3 dan kita kalikan dengan 4. Jadi penyebutnya disamakan, sehingga kita peroleh negatif 16X 4. Jadi kedua ruas kita kali, sama saja kita kali dengan ya. Jadi kita dapatkan negatif 16X ditambah 48 sama dengan 9X ditambah 15. Nah, selanjutnya kita pada negatif 16X ditambah 8 sama dengan 9X ditambah 15. Kemudian kita kurangi dengan 9X dan dikurangi dengan 48. Jadi di sini tujuannya adalah supaya yang mempunyai variabel X itu berada pada satu ruas, yang tidak mempunyai X kita jadi ruas. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah, hasil akhirnya adalah negatif sama dengan negatif 33. Kita bagi dengan negatif 5, maka kita X sama dengan 33/, ini nilai X nya ya. Titik potongnya X nya adalah 33/25. Kemudian kita substitusi X 33/, ke salah satu rumusnya garis, bisa Y1 atau Y2. Di sini saya pilih yaitu ke Y2, sehingga diperoleh hasil akhirnya nilai Y-nya adalah 56/5. Selanjutnya kita cari titik dari 1 ke titik 33/56/5. Setelah diolah ternyata kita ada 5. Jadi jarak terpendek titik A 1,2 yang melalui 4 dan 3,0 adalah 2/5 satuan panjang ya. Kemudian sekarang masuk ke fungsi dan grafiknya.
Definisi fungsi yaitu suatu aturan yang memasangkan setiap anggota dari suatu himpunan domain atau daerah asal. Di sini ada ilustrasinya, katakanlah A ini adalah himpunan domain, ini contoh saja, dengan tepat satu anggota dari daerah himpunan kodomain atau daerah kawan. Nah, jadi di sini ada kodomain, kita sebut sebagai himpunan B. Kemudian ada suatu fungsi di situ yang memasangkan himpunan A ke himpunan B. Katakanlah fungsinya, rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat, sehingga kita peroleh pasangannya tepat satu, yaitu negatif 2 di A berpasangan tepat 1 dengan 4, negatif 1 di A tepat dengan bilangan 1, 0 di A berpasangan tepat dengan 0 di B, kemudian 1 berpasangan tepat dengan 1 di B, 2 di A berpasangan tepat 1 dengan 4 yang menjadi anggotanya. Jadi di sini kalau kita perhatikan aturannya di situ, tepat satu anggota dari daerah himpunan kodomain. Berarti himpunan A itu hanya punya pasangan 1 yang terdapat di himpunan B. Tetapi himpunan B boleh dipilih oleh beberapa anggota dari himpunan A, karena yang dituju adalah himpunan B. Sehingga himpunan A itu tidak punya 2 cabang, hanya 1 saja. Kemudian himpunan anggota dari himpunan kodomain yang sudah punya pasangan dari himpunan A, kita sebut dia sebagai himpunan range atau daerah hasil. Nah, di B ini anggota hasilnya itu adalah 0, 1, dan 4. Sehingga kalau dibuat ada bentuk himpunan lagi yang berwarna ungu, ini kita sebut sebagai range. Nah, kita perhatikan gambar di samping yang ini tadi. Terlihat bahwa domain A, kodomainnya yang B ini semuanya berupa bilangan bulat. Ya. Anggotanya, sehingga kalau kita mau menggambar grafiknya itu bentuknya seperti gambar di ini, yaitu berupa titik, hanya kumpulan nokta yang diwakili merah. Jadi selama ini kalau misalkan kalian membuat suatu grafik mana domain maupun kodomainnya itu beri garis tambahan, ya cukup bentuknya berupa titik-titik, tidak boleh diubah. Kenapa demikian? Karena di sini domainnya bentuknya bilangan bulat, tidak ada yang namanya nilai negatif 2,5, tidak ada nilai negatif 1,275, tidak ada 0,12, tidak ada 4/5, tidak ada akar 2, tidak ada akar 3, dan seterusnya. Jadi cuma bentuknya bilangan bulat, kalau dipasangkan ya hanya berupa titik-titik seperti ini saja. Ya, cuma berupa titik-titik berwarna merah seperti ini saja. Tidak boleh ditarik garis lurus karena bulat. Jadi nggak boleh dibuat seperti gambar ini, tuh nggak boleh. Dibuat seperti gambar ini tuh tidak boleh, ya. Nah, oke. Kapan kita boleh menggambar grafiknya seperti ini? Kenapa kita tidak boleh menggambar grafiknya seperti ini? Kita tadi sudah tahu jawabannya bahwa domainnya berupa bilangan bulat. Tetapi kita boleh menggambar menjadi seperti ini ketika domainnya ataupun kodomainnya berupa bilangan real. Jadi katakanlah semua bilangan di antara negatif 2 dan 2 itu termasuk menjadi domain. Ada 0,1, 0,15, akar setengah, akar 3, kemudian 1,753. Itu misalkan menjadi anggota dari domain F, maka kita boleh menggambar grafiknya seperti itu tadi, ya. Grafik bentuknya digambar ada garis lurusnya. Oke, sebentar. Nah, boleh kalian gambar menjadi seperti ini tadi. Nah, sekarang dalam suatu fungsi itu kadang ada yang namanya fungsi genap dan fungsi ganjil, walaupun bisa jadi bukan keduanya juga.
Nah, kapan suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi genap? Fungsi genap itu kalau kita ganti x-nya dengan negatif x dan menghasilkan nilainya tetap sama dengan fx, ya, jadi f min x itu, nah ini ya, mereka salah ya ngomongnya ya, jadi bukan f min x tetapi f negatif x, ya, bukan f min x. Nanti kalau f min x saya dimarahi bilang f min x. Nah, ini kebiasaan juga ya. Jadi bukan f min x. Yang benar adalah f dalam kurung negatif x, hasilnya jika sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Sehingga kalau kita mencari f dalam kurung negatif x, hasilnya adalah 2 dikali negatif x kuadrat ditambah 5 sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Ternyata f negatif x itu sama dengan fx, maka kita sebut fx sebagai fungsi genap. Selanjutnya, fungsi ganjil. Nah, kalau ganjil itu f dalam kurung negatif x itu sama dengan negatif fx. Sehingga kalau kita perhatikan contohnya, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x. F dalam kurung negatif x sama dengan 2 dikali negatif x pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 dikali negatif x pangkat 3 ditambah 5 dikali negatif x. Ini ada kekurangan ya, ini tadi harusnya 5 dalam kurung negatif x. Ini ada kekeliruan, harusnya seperti ini, sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah negatif 5x. Perlu diingat yang di sini tadi kurang negatif x ya, kurang dalam kurung negatif x. Nah, dari sini kita peroleh, ini kan sama-sama berposisi negatif ya, sehingga negatifnya kita keluarkan, tinggal dikalikan dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 5x. Maka hasilnya sama saja dengan negatif fx. Jadi kita peroleh f dalam kurung negatif x itu sama dengan negatif fx. Maka kita simpulkan fx yang bentuknya 2x pangkat 3 ditambah 5x adalah fungsi ganjil. Ya. Nah, di sini saya sampaikan yang bentuknya bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Fx sama dengan 2x plus 5. Kalau x-nya kita ganti negatif x, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah negatif 2x ditambah 5. Ini tidak bisa diubah menjadi fx dan tidak bisa diubah menjadi negatif fx. Maka kesimpulannya, fungsi yang bentuknya fx sama dengan 2x ditambah 5 bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Nah, sekarang kita perhatikan fungsi khusus. Yang pertama, fungsi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak kita sudah pelajari sebelumnya. Bentuk grafiknya kalau di sini misalkan rumusnya menjadi fx sama dengan nilai mutlak x, maka grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, di sini perhatikan domainnya adalah anggota bilangan real, sehingga boleh kita tarik garis. Ya, karena domainnya adalah bilangan real. Tetapi kalau domainnya ini adalah bilangan bulat atau Z, ya, maka nanti gambarnya hanya berupa titik-titik saja tanpa ditarik garis. Kemudian fungsi bilangan bulat terbesar bentuknya seperti ini. Ini adalah simbol fungsi bilangan bulat terbesar. Di sini definisinya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x. Jadi x-nya di sini adalah bilangan real. Tetapi kita mencari nilai bilangan bulat yang paling besar, tetapi kondisinya boleh sama dengan x dan boleh lebih kecil dari x, tidak boleh lebih besar dari x. Bentuk grafiknya seperti ini. Saya coba jelaskan dulu ketika nilai x-nya adalah 4, ya.
nilai X-nya adalah 4. Oke, mohon maaf, nilai X-nya awalnya adalah 3, sorry ya, nilai X-nya awalnya 3. Kalau 4 nanti ada grafik tambahannya di atasnya sini, tapi tidak muncul di sini. Saya pilih nilai X-nya adalah 3. Karena di sini aturannya boleh sama dengan X, maka pasangannya 3 adalah 3. Ya, pasangan dari 3 adalah 3. Kemudian kalau misalkan nilai X-nya saya pilih 3,5, berarti ada di antara 3 dan 4 ini. 3,5 bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 3,5. Kita tahu bahwa 3,5 itu bukan bilangan bulat. Berarti kita tidak boleh mengambil bilangan bulat yang lebih besar dari 3,5. Kita pilih bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5. Atau jadi di sini kan di bawah 3,5 itu kan ada bilangan bulat ini ya, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini semuanya bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5. Tetapi di sini ada tulisannya, yang dipilih adalah bilangan bulat terbesar. Jadi di antara bilangan-bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,5, yang paling besar adalah 3. Sehingga pasangan dari 3,5 masih tetap 3. Ini contohnya. Atau misalkan saya ambil 2,4. 2,4 berarti ada di antara 2 dan 3. Kita cari bilangan bulat yang ada di bawahnya 2,4. Ada 2, ada 1, ada 0, ada negatif 1, ada 2. Tetapi yang paling besar adalah 2. Sehingga bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 2,4 itu adalah 2. Sehingga pasangan dari 2,4 itu adalah 2. Ya, ini bentuk-bentuk fungsi khusus. Biasanya kita sebut yang ini namanya sebagai fungsi tangga. Nah, sekarang kita baca berkaitan dengan operasi fungsi. Ya. Nah, nanti kaitannya dengan penentuan domain fungsinya. Pertama ada penjumlahan dua fungsi. Misalkan fx dengan domainnya adalah df dan gx dengan domainnya adalah dg. Maka f plus gx itu sama dengan fx ditambah gx dengan domain dari f plus g itu adalah irisan dari domain f dengan domain g. Kalau pengurangan juga sama, domainnya berupa irisannya, perkalian dengan bilangan skalar, maka fx dengan df, ya, domainnya f, dan ada suatu bilangan skalar k yang merupakan anggota bilangan real. Maka fungsi kfx adalah k dikali fx dengan domain kf itu adalah domainnya f. Kemudian kalau perkalian juga sama, itu kita pakai irisan dari domain dua fungsi. Kalau pembagian itu sebenarnya sama, tetapi kita kurangi himpunan dari domain yang menjadi penyebut. Jadi domain dari fungsi yang menjadi penyebut itu kita hilangkan yang hasilnya adalah 0. Jadi kita hilangkan domain G yang kalau disubstitusikan ke G hasilnya 0, itu kita buang. Karena apa? Kalau ternyata disubstitusikan ke G hasilnya 0, maka fungsi ini menjadi tidak terdefinisi. Ya, itu domainnya. Contohnya nanti silahkan bisa dibaca sendiri dari PPT yang saya sebarkan. Ya, ini contohnya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau masih bingung silahkan bisa bertanya. Nah, lanjutannya ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini sedikit berbeda ketika mencari domainnya. Misalkan ada fx dengan domainnya f dan gx dengan domainnya g, maka f bundaran gx itu sama dengan f yang disubstitusi dengan gx. Nah, terkait domain coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di sini adalah domainnya g. Jadi yang diutamakan itu bukan f-nya, tetapi yang ada di dalam f, yaitu gx. Maka pertama ilustrasinya ada domain dari G, kemudian ada kodomain dari G,
yang dipasangkan atau dikenakan dengan fungsi G sehingga didapatkan range-nya yaitu RG. Nah, RG ini nanti yang menjadi domainnya F. RG yang menjadi domain F ketika dikomposisikan fungsinya. Kemudian ada kodomain dari F. Kemudian kita pasangkan range G atau domain F yang baru tadi kepada KF yang dikenai dengan fungsi F, sehingga menghasilkan range-nya adalah RF. Nah, bentuk dari domain G sehingga didapatkan range F ini fungsinya kita sebut fungsi komposisi F dengan G atau F bundaran G. Contohnya, Fx sama dengan akar 2x dikurangi 3 dengan domain F sama dengan, di sini X lebih dari sama dengan 2/3. Kenapa? Kalau kita ambil X yang lebih kecil dari 2/3, maka nilai di dalam akar berupa bilangan negatif. Dan itu mengakibatkan fungsinya menjadi bilangan imajiner, padahal kita fungsi itu berada pada bilangan real ya. Jadi di sini domainnya F adalah X lebih dari sama dengan 2/3. Kemudian Gx sama dengan 2x plus 3. Domainnya berupa bilangan real. Akibatnya ketika kita mencari F bundaran Gx, kita dapatkan Fgx sama dengan F dalam kurung 2x plus 3. Hasilnya sama dengan akar 2 dikali 2x plus 3 dikurangi 3 sama dengan akar 4x ditambah 6 dikurangi 3. Bentuk sederhananya adalah akar 4x ditambah 3. Nah, untuk domain kita perhatikan diperoleh bahwa domain dari F bundaran G itu berkaitan dengan 2Gx dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Jadi bentuk yang ini tadi, nah bentuk yang ini tadi, ini kan sebenarnya 2x plus 3 itu adalah Gx, sehingga bisa kita tulis 2Gx dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita Gx-nya itu lebih dari sama dengan 3/2. Sehingga kita olah dan akhirnya kita temukan bahwa X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 3/4. Hal ini sesuai dengan aturan yang terakhir bahwa rumusnya hasil akhirnya adalah akar 4x plus 3 dengan domainnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 3/4. Kemudian sekarang berkaitan dengan translasi atau pergeseran grafik fungsi. Suatu grafik fungsi akan bergeser jika variabel X atau secara keseluruhan dari rumus fungsinya ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, atau dipangkatkan dengan suatu. Namun untuk aturan pergeserannya saya tidak memberitahukan secara keseluruhan, melainkan kalian coba simpulkan dari beberapa contoh berikut. Jadi di sini kalian belajar dengan praktek. Kalian coba membuat suatu fungsi, kalian tambah variabelnya atau dikurangi variabelnya atau dikalikan fungsinya dengan suatu bilangan dan sebagainya. Hasil pergeserannya seperti apa? Silahkan nanti kalian membuat kesimpulan yang dikumpulkan sebagai tugas pertemuan untuk minggu ini ya. Jadi di sini saya minta kalian membuat fungsi, boleh melanjutkan dari fungsi yang Bu Eka contohkan beberapa di bawah ini. Boleh juga nanti kalian membuat fungsi yang lain ya. Nah, yang pertama, fungsi aslinya berbentuk fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan x-nya anggota bilangan real. Grafik aslinya ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini yang warna merah adalah grafiknya fx. Kalau kita substitusi 0 ke fx, kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1. Ketika kita substitusi 1, maka hasilnya adalah 3 dan seterusnya. Kemudian, tadi tulisan yang di dalam kurung ini, kan awalnya x, sekarang kita ganti dengan x plus 1. Sehingga rumusnya menjadi F dalam kurung X plus 1 sama dengan 2 dalam kurung X plus 1 ditambah 1. Kita olah dan kita sederhanakan, ketemu bentuk akhirnya adalah 2X plus 3. Jadi
F dalam kurung X plus 1 itu hasil akhirnya adalah 2X plus 3. Nah, ini adalah grafiknya yang diwakili oleh warna hijau, berada di sebelah kiri dari Fx. Kalau kita perhatikan, bentuk grafiknya sama. Bentuknya sama sehingga terlihat seperti sejajar. Yang awalnya berwarna merah, kemudian dia bergeser, nah, sehingga menjadi yang berwarna hijau. Nah, bagaimana pergeserannya? Kalau kalian perhatikan dari ilustrasi grafiknya, yang awalnya variabelnya X menjadi X plus 1, silahkan membuat kesimpulan sendiri. Nanti kalian tulis pada kertasnya di screenshot atau di foto, kemudian kalian kumpulkan. Nanti akan saya buatkan Google Classroom-nya. Kemudian ada contoh lain, katakanlah X-nya adalah, atau di sini tidak pakai F melainkan menggunakan G. Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 5. Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 5 yang ditunjukkan oleh grafiknya seperti ini, ungu. Kemudian di sini yang ditambah itu adalah Gx-nya. Jadi bagaimana kalau Gx ditambah 2? Maka kita peroleh Gx plus 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 5 ditambah 2, sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi 3. Sehingga grafiknya diwakili oleh yang berwarna oranye. Ini adalah Gx ditambah 2. Kalau kita perhatikan, yang berwarna ungu ini bentuknya serupa dengan yang warna orange. Coba kita perhatikan kalau kita geser yang warna ungu ke warna orange. Nah, bentuknya sama, tidak berubah. Nah, ini bentuk pergeserannya kalau fungsinya yang ditambah suatu bilangan. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari bentuk ini? Silahkan nanti mencoba membuat kesimpulannya. Kemudian silahkan kalian coba melanjutkan untuk membuat kesimpulan pergeserannya ketika variabel X-nya ditambah A atau variabel X-nya dikurangi A, kemudian fungsinya ditambah dengan B atau fungsinya dikurangi dengan B, atau misalkan fungsinya dengan suatu bilangan K. Nah, nanti silahkan kalian bisa membuat kesimpulannya. Demikian materi yang Bu Eka sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan bisa dipelajari dan jangan lupa untuk selalu mencoba. Nanti kemudian kalian coba untuk membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.